Welcome to my channel. Today's video I will show you the Indonesian speech practice exam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan dalam era pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memang berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dari sinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh generasi mudanya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia dengan semaksimal mungkin. Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pandemi ini secara tidak langsung telah mengubah paradigma pendidikan dan mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Sistem pembelajaran yang berfokus pada akademi tradisional yang harus beralih pada pembelajaran online. Seolah seluruh jenjang pendidikan harus bertransformasi untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Hadirin yang saya hormati, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir semua orang memulainya dengan kendala, sehingga akhirnya terbiasa. Begitu pula dengan pendidikan dalam era pandemi COVID-19, yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran secara online. Para pengajar yang semulanya gagap teknologi harus menyesuaikan diri dengan beragam aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk tidak hanya mengurus rumah tangganya, tetapi juga bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini harus dilakukan untuk tetap memberikan pendidikan. Selama ini, pembelajaran online hanya sebagai konsep perangkat teknis, cara berpikir. Sebagai paradigma pembelajaran, padahal PJJ bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi daring. Bukan membebani peserta didik dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran online hanya mendorong peserta didik menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, dan menambah wawasan, serta membentuk siswa menjadi pelajar sepanjang hayat. Dalam sistem pembelajaran online ini, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan proses pembelajaran mengajar. Pada saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia memang belum merata. Masih terbatas kepemilikan komputer atau laptop, dan akses internet merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan, baik layanan dan sarana dan prasarana, tentu harus diperhatikan. Hadirin yang saya hormati, sangat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan negara, salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan pendidikan.
Melalui pendidikan akan melahirkan generasi yang cerdas, intelektual, emosional, terampil, dan mandiri untuk mencapai pembangunan bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya mendukung dan ikut adil dalam memperlancar proses pendidikan dengan mengutamakan ide-ide dalam mengatasi kendala mengenai kebijakan pembelajaran online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melaksanakan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill, dan meningkatkan kualitas diri, mengubah sistem, cara pandang, dan pola intelektual kita dengan teknologi. Harapannya pasca pandemi COVID-19 saat ini, kita menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.